Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syara Nabila Salsabila dari kelas R6B, Program Studi Pendidikan Biologi dengan NPM 202241500073. Kepada Bapak Andri yang terhormat, saya izin untuk memaparkan jawaban UAS metodologi riset saya dengan judul analisis kemampuan pemahaman konsep IPA ditinjau dari gaya kognitif sebagai berikut. Yang pertama ada latar belakang. Dari judul yang saya ambil, saya akan menguraikan terkait pendidikan, menguraikan terkait IPA beserta masalah yang diteliti, menguraikan terkait kemampuan yang dibutuhkan untuk mempelajari materi IPA yang difokuskan pada kemampuan pemahaman konsep IPA. Kemudian menguraikan terkait kemampuan pemahaman konsep IPA dan dikaitkan dengan indikator yang akan diteliti dan diperkuat dengan literatur. Kemudian menggunakan kondisi terkini, yaitu masalah yang muncul terkait kemampuan pemecahan masalah. Selanjutnya, permasalahan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian pendahuluan dan hasil penelitian dari literatur atau penelitian relevan terkait kemampuan pemecahan masalah IPA. Kemudian menguraikan faktor yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah berupa aspek afektif seperti gaya kognitif. Kemudian menguraikan terkait aspek afektif yang diteliti, diperkuat dengan literatur dan dikaitkan dengan indikator. Dan terakhir, menceritakan apa yang akan dilakukan dan kemudian dikaitkan dengan judul. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah merupakan fokus masalah agar pembahasan tidak meluas. Batasan masalah berupa teori dan indikator dari setiap variabel yang digunakan seperti pemahaman konsep IPA, gaya kognitif, dan sebagainya. Kemudian saya tidak akan menuliskan kembali judul secara lengkap, dan penulisan batasan masalah akan memperhatikan EYD atau EBI. Untuk penelitian kualitatif seperti saya, terdapat ruang lingkup analisis seperti analisis kemampuan pemecahan masalah siswa dalam penelitian ini akan dibahas tiap indikatornya dikaitkan dengan tiap kategori gaya kognitif. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang betul-betul akan dicari solusinya melalui pengumpulan data. Dari semua pertanyaan yang muncul dalam identifikasi masalah, akan diambil satu atau beberapa pertanyaan yang disimpan dalam rumusan masalah untuk mencari solusinya terkait penelitian. Kemudian akan mengganti kata analisis dengan menggunakan kata kunci seperti bagaimanakah atau bagaimana. Rumusan masalah juga dapat ditulis lebih dari satu dan penulisan akan memperhatikan EYD atau EBI. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu ada tempat dan waktu penelitian, dengan menguraikan terkait tempat di mana penelitian dilakukan dan menguraikan terkait lamanya waktu penelitian. Kemudian ada desain penelitian. Desain penelitian ditulis berupa penjabaran terkait setting penelitian di lapangan yang berupa langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitiannya yang pertama ada tahap persiapan meliputi konstruk teori dan studi pendahuluan, perizinan, pengembangan instrumen beserta uji cobanya, serta pemilihan subjek penelitian. Yang kedua, tahap pelaksanaan meliputi pemberian instrumen, dan yang ketiga, tahap akhir meliputi pengolahan data, analisis data, pembahasan, serta simpulan dan saran. Kemudian ada subjek penelitian, menceritakan siapa subjeknya dan berapa jumlahnya dengan teknik sampling yaitu purposive sampling. Purposive sampling merupakan pengambilan anggota sampel dari populasi terjangkau berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan peneliti. Langkah-langkahnya dengan menetapkan sumber data dan jumlah sampel penelitian yang akan diambil dari populasi terjangkau disertai pertimbangan atau alasan tertentu. Kemudian mengambil sampel berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga diperoleh jumlah sampel yang telah ditentukan. Kemudian ada teknik pengumpulan data, pembahasannya meliputi
Sumber data dan metode pengumpulan data, biasanya berupa data, primer dan data sekunder. Data primer berasal dari hasil observasi, wawancara, dan foto, sementara itu data sekunder berasal dari literatur, pustaka, yang mendukung data primer. Cara untuk memperoleh data dari sumber datanya yaitu dengan metode pengumpulan datanya menggunakan triangulasi, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian ditulis dalam bentuk poin-poin atau paragraf. Untuk observasi dapat dilakukan dengan cara melihat langsung ke lapangan terkait hal yang diteliti, seperti perilaku siswa atau peserta didik di kelas. Kemudian untuk wawancara dilakukan kepada subjek penelitian untuk menggali informasi tentang gambaran kemampuan atau sikap siswa atau peserta didik dalam penyelesaian soal tes serta hal-hal lain yang muncul selama penelitian di kelas. Untuk dokumentasi dapat berasal dari arsip penelitian dan foto. Untuk arsip penelitian biasanya berupa data hasil tes kemampuan kognitif. Kemudian ada instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan berupa lembar observasi, pedoman wawancara, dokumen, dan peneliti. Untuk bagian dokumen berupa hasil penelitian relevan dan foto penelitian. Kemudian ada teknik analisis, dan yang terakhir ada pemeriksaan keabsahan data dengan menguraikan definisi dan dikaitkan dengan data penelitian. Untuk teknik analisis data menggunakan model Miles dan Haberman. Yang pertama dengan reduksi data, yaitu menyaring, merangkum, dan memfokuskan data mentah menjadi data yang relevan. Kemudian ada penyajian data dengan menyusun data dalam bentuk matriks, bagan atau narasi agar mudah dipahami. Dan yang terakhir penarikan kesimpulan dengan menemukan pola, hubungan, dan makna dari data yang sudah disajikan. Dan yang terakhir ada pemeriksaan keabsahan data, yaitu ada uji kredibilitas atau uji validitas internal, yaitu kepercayaan terhadap data dilakukan melalui triangulasi. Kemudian ada uji transferabilitas atau uji validitas eksternal, yaitu derajat ketepatan hasil penelitian agar dapat diterapkan pada hal lain, dilakukan dengan pembuatan laporan yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Kemudian ada uji dependabilitas, yaitu uji reliabilitas, dilakukan dengan mengaudit keseluruhan aktivitas dalam melakukan penelitian oleh dosen pembimbing. Dan yang terakhir, uji konfirmabilitas atau uji objektivitas dilakukan dengan menguji hasil penelitian oleh para pakar atau dosen pembimbing dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Uji ini dilakukan bersamaan dengan uji dependabilitas. Baik, sekian pemaparan hasil jawaban UAS metodologi riset saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.